Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifian Bima Kahardika dari kelas HKI 5B, NIM 192121057. Saya akan membahas tentang fikih mawaris, pemikiran Munawwir Sazali tentang kewarisan di Indonesia. Pemikiran beliau yang cukup terkenal di kalangan pemikir Islam di Indonesia yang saya akan bahas yaitu pemikiran beliau tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwa hukum Islam itu bergerak dinamis, mampu diterapkan di berbagai kondisi dan situasi sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi pemikiran beliau Munawwir Sazali itu, menurut beliau ketentuan 2:1 dalam Al-Quran tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu memang sudah mutlak di dalam Al-Quran, namun penerapannya tidak selamanya harus dilakukan. Menurut beliau bahwa pembagian ketentuan waris laki-laki 2:1 dengan perempuan itu disebabkan karena budaya, adat dan istiadat dan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat. Jadi secara rasional ketentuan 2:1 itu disebabkan karena budaya pada zaman Rasulullah ketika turunnya ayat itu berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia sekarang ini, atau struktur sosial yang ada di Indonesia sekarang. Itu adalah salah satu alasan dari seorang Munawwir Sazali secara rasional. Jadi beliau punya dua landasan. Tadi rasional yang setelah saya jelaskan bahwa ketentuan 2:1 itu adalah disebabkan karena adanya budaya, adat istiadat dan struktur sosial. Lalu yang kedua, landasan beliau secara teoritis itu ada dua. Yang pertama bahwasanya beliau memiliki pemikiran tentang nasakh. Di dalam Al-Quran dan hadis itu ada nasakh. Al-Quran telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran hukum yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan hadis yang diberikan oleh Nabi sebagai petunjuk. Lalu yang kedua, kata Munawwir Sazali, bahwa pendapat para ahli mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah sebagai landasan adanya nas dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir berkata bahwa tidak akan ditolak hukum nas sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga ada ulama nama Al-Maraghi. Beliau berkata bahwa ketentuan hukum Allah itu, ketika hukum itu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan umat, maka perlu adanya penghapusan hukum atau diganti dengan yang baru, hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau umat. Seperti itu. Jadi berubahnya suatu hukum itu dapat disebabkan karena adanya perbedaan situasi dan kondisi di zaman Rasulullah dan di zaman ini. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hukum fikih Islam itu dinamis, bisa bergerak di mana saja, di berbagai apapun adat dan istiadat, budaya dan struktur sosial. Jadi ketika hukum itu tidak relevan, maka berdasarkan pendapat yang saya simpulkan dari ulama-ulama tadi, hukum itu bisa diubah ketika tidak relevan digunakan. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang ketentuan dari kewarisan, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2:1, saya akan membahas tentang pemikiran Munawwir Sazali tentang mengenai Al-Quran, pemikiran hukum Islam beliau Munawwir Sazali mengenai Al-Quran. Jadi beliau memiliki pemikiran bahwa ada tiga, bahwa Al-Quran itu universal dan abadi. Menurut beliau, Al-Quran itu diturunkan tidak dalam keadaan vakum, namun mengingat sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun tanpa ada asbab nuzulnya, melainkan diturunkan sekelompok masyarakat pada zaman tertentu.
dan biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan dan petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu. Dengan demikian disimpulkan bahwa konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut menjadi relevan dengan situasi sosial budaya serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat bangsa Arab pada waktu itu, ruang dan latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Dalam hal ini beliau Munawwir Syadzali mengatakan bahwa tidak seluruh kandungan Al-Quran itu harus diperlukan sebagai ayat yang universal atau abadi, khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi dan prinsip. Menurutnya bukanlah kita telah menyaksikan bahwa di dalam Al-Quran telah terjadi tahapan-tahapan dalam melaksanakan hukum. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan hukum seperti contohnya khomer itu. Yang kedua, menurut beliau, pemikiran beliau tentang Al-Quran itu ada pemahaman Al-Quran antara tekstual dan kontekstual. Menurut beliau, Al-Quran itu tidak semata-mata secara tekstual, diturunkan secara tekstual. Harus diperhatikan bahwa kondisi, situasi dan latar belakang mempengaruhi adanya asbab turunnya ayat suci Al-Quran. Pada akhir abad ke-19, Syekh Muhammad Abduh, pemikir Islam, menyatakan hendaknya berhati-hati dalam membaca buku-buku karya mufassir sebelum kita, dikarenakan buku yang mereka tulis pada tingkat intelektualnya berbeda dengan zaman sekarang ini. Dengan demikian Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat menafsirkan Al-Quran dan hadis, seorang dianjurkan untuk menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu seperti asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat suci Al-Quran. Jadi sementara itu bahwa dapat kita ketahui bersama bahwa kepentingan masyarakat itu, pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat berubah-ubah. Keadilan itu dapat berubah-ubah, proporsional itu dapat berubah-ubah. Harus memahami situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Lalu pemikiran beliau mengenai Al-Quran yang ketiga yaitu kontekstual ayat waris menurut beliau. Nah, kontekstual ayat waris, bahwa kita ketahui ayat tentang kewarisan itu dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 menyebutkan bagian-bagian warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris, dan siapa saja yang menjadi ahli waris tersebut. Bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris sudah disebutkan secara terperinci sesuai dengan porsi masing-masing. Namun beliau mengatakan sistem pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan 2:1 itu menuai polemik. Secara harfiah memang bagian anak laki-laki lebih besar 2 kali lipat dibanding anak perempuan, atau pembagian tersebut tidak harus dijalankan secara harfiah, namun harus meninjau dari sebab diadakannya hukum waris tersebut atau konteksnya yang mendasari hukum waris itu. Jadi berdasarkan pemikiran beliau sebelumnya, tekstual dan kontekstual, tidak harus memahami atau mendeskripsikan, menerapkan ayat Al-Quran itu secara tekstual, tapi harus juga ditinjau kembali secara kontekstual. Menurut beliau begitu. Lalu kemudian kelas selanjutnya pemikiran beliau yang ini saya bahas tentang warisan, pembagian warisan laki-laki dan perempuan tadi. Nah, ini adalah konteks yang paling kita tekankan dalam pembahasan kali ini. Jadi gagasan beliau tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, secara langsung pemikiran beliau itu didasari atas pengalaman pribadinya. Pasti setiap pemikiran, prinsip orang, dan kepribadian orang itu adalah lahir dari latar belakang kehidupan sosialnya, kehidupannya dipengaruhi oleh budaya di sekitarnya. Dan pemikiran beliau pun seperti itu, karena beliau pernah mengenyam pendidikan di Inggris dan di Amerika, bahkan di Georgetown University. Dan beliau memiliki, berdasarkan dengan teori ijtihad, beliau memiliki pemikiran mereaktualisasikan ajaran Islam dalam hukum waris dengan menggunakan beberapa teori, yaitu asbabun nuzul, maslahah, dan nasakh mansukh. Lalu addah yang terakhir. Yang pertama, asbabun nuzul
Asbabun nuzul yaitu menerangkan suatu rangkaian ayat yang berisikan tentang sebab diturunkannya ayat dan menjelaskan segala hukum pada setiap kasus dan kejadiannya. Asbabun nuzul ini merupakan gambaran ayat yang memiliki hubungan dengan fenomena sosial kultural masyarakat. Jadi perlu ditekankan bahwa asbabun nuzul tidak memiliki hubungan secara kasual dengan materi yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu adalah maslahah. Tadi asbabun nuzul, yang kedua adalah maslahah mursalah. Masalah ini adalah suatu penetapan hukum yang berdasarkan pada kebaikan dan kepentingan bersama, tidak disebutkan dalam syara. Nah, baik secara umum ataupun khusus. Jadi masalah ini menurut Abdullah Wahab Akhlaf adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi masalah ini ada masalah darurah, ada masalah hajiyah. Jadi kepentingan umat itu didahulukan, yang dibutuhkan dan situasi dalam kondisi yang berbeda di zaman dahulu diturunkannya ayat Al-Quran dan hukum Islam, itu dilihat, ditinjau kembali dalam sosiokultur masyarakat, apakah relevan, apakah itu membawa kepentingan masalah atau tidak. Jadi tadi ketentuan 2:1 dalam kewarisan ditinjau lagi kembali dengan masalah mursalahnya begitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah nasikh mansukh. Nasikh mansukh ini adalah nasikh hukum yang datang lalu kemudian mansukh itu adalah hukum yang datang lebih dahulu. Jadi nasikh itu penghapusan, penghilangan, pengubahan dan pembatalan sesuatu yang di tempat sesuatu yang lain. Jadi nasikh itu hukum yang datang yang baru, mansukh itu hukum yang dihilangkan. Betul. Lalu nas menurut Munawwir Sajali yaitu sebuah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum yang digunakan sebagai petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima Rasulullah pada masa sebelumnya. Nasakh merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu. Lalu yang terakhir adalah adat atau kebiasaan. Munawwir mengutip pendapat dari Abu Yusuf yang mengatakan nas diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jika adat berubah, maka dalil hukum pun yang terkandung dalam nas tersebut akan ikut gugur juga. Menurut Munawwir bahwa nas yang ditawarkan akan ikut hanya sebagai pemecah masalah-masalah hukum, sosial, dan politik yang sesuai dengan keadaan kondisi sosial masyarakat tertentu. Adat memiliki kekuatan yang lebih dalam menjamin kemaslahatan masyarakat karena hubungan adat dan kebudayaan itu sangat melekat di dalam tubuh sosial. Bahkan sehingga adat dapat diterima lebih dalam terhadap sebuah tatanan sosial seperti itu. Mengenai tadi metode ijtihad yang diterapkan oleh Munawwir Sajali dalam penentuan kewarisan 2:1, ada asbabun nuzul, ada nas mansukh, ada adat, ada maslahah. Lalu itu kemudian menjadi dasar beliau adanya perubahan hukum ketentuan 2:1 tadi. Maka mereaktualisasi hukum waris Islam secara mendasar, menurut Sajali tidak pernah menyampaikan secara langsung bahwa ia menggunakan metode ijtihad ini dan itu. Akan tetapi dari paparan dijelaskan oleh beliau bahwa beliau itu menggunakan metode yang tadi saya jelaskan, ada 4. Ada asbabun nuzul, ada maslahah mursalah, ada nas mansukh, ada adat. Seperti itu. Itu ijtihad yang digunakan oleh beliau. Walaupun beliau tidak pernah menjelaskan secara gamblang, namun beliau menggunakan metode seperti itu. Analisis dan metodologi seperti itu tadi yang telah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya bahwa beliau memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dalam sistem kewarisannya ingin memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Jadi menyamaratakan antar pembagian waris antar laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam KKHI juga disebutkan dalam pasal 176 besarnya bagian yang dimiliki oleh anak perempuan apabila bersama anak laki-laki maka ia mendapatkan bagian setengah bagian dari anak laki-laki. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semua yang saya jelaskan ini tidak harus dibenarkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqillah kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.